Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara untuk melihat bersama-sama dari hasil pengerjaan atau progres capaian sampai saat ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini pada tanggal 11 Oktober 2021 kita akan memantau bersama-sama. Kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama melihat dari capaian atau kesiapan di sirkuit ini untuk menyambut ajang balapan yang kita tunggu-tunggu, yaitu World Superbike maupun MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, jadi kita sudah berada di tikungan ke-16 untuk curve yang kita lihat di sini sudah tersambung dengan sempurna. Tinggal penataan di bagian grepol di sisi kiri ya, masih terus akan dilakukan pemerataan di sini supaya semuanya bisa terlihat lebih sip tentunya. Dan di tikungan ke-16 menuju ke-17, area rumput di sini sudah akan mulai dilakukan penanaman seperti yang kita lihat di sini ya. Disiram dulu nantinya dan dilakukan pemadatan sedikit, maka dari itu dilanjutkan untuk penanaman rumput area. Dan di bagian sebelah kanan di sini ya, tinggal di sini saja di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus ini akan dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan di bagian fudge tersebut. Ya, kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di sini bisa diperhatikan untuk hasil capaian di sore hari ini. Bisa kita lihat ya, untuk pit wall semuanya sudah tersambung dengan sempurna, begitu juga area grepol di sini ya. Terus akan dilakukan untuk pemerataan nantinya. Ya, kita beralih ke bagian sebelah kanan, di mana di sini di kanannya inner surface road. Saat ini untuk tribun sudah mulai dilakukan pemadatan dari 3 hari yang lalu ya. Kita lihat di sini para pekerja terus melakukan aktivitas mereka ya untuk melakukan pemadatan di bagian fondasi dasar. Nanti akan dicor tentunya di sini ya, dan siap untuk dipasang tribun yang sudah dirakit, tentunya bentuk portable, cepat sekali nantinya ya untuk dipasang setelah dilakukan untuk pemerataan di bagian fondasi dasarnya. Ya, kita kembali ke trek lurus ya. Begitu juga untuk gantry lampu start segera akan dipasang untuk aksesoris lampunya ya. Kita tunggu saja. Dan di sini kunjungan-kunjungan masih terus berlangsung ya dari pihak-pihak terkait, di mana untuk menyaksikan atau melihat sendiri dari hasil capaian yang sudah didapatkan untuk kesiapan nanti di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini untuk mengadakan ajang balapan bergengsi yang kita tunggu-tunggu. Dan di bangunan race control seperti yang kita perhatikan untuk lantai pertama, lantai kedua semuanya sudah sip untuk pemasangan granit di sana ya. Ini juga untuk instalasi lampu sudah terkoneksi semuanya. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian panel depan atau banner yang sesuai yang kita ketahui ya, seperti standar yang sudah dirilis ya di Instagram MGPA tentunya. Dan di sini untuk railing sendiri di bagian atas sudah terpasang dengan sempurna di sore hari ini. Itu juga untuk kelistrikan masih terus dipersiapkan untuk sirkuit Mandalika. Di sini gardu PLN ya. Para pekerja sudah mulai melakukan aktivitas mereka. Begitu juga untuk pemasangan atau pengoneksian di bagian kabel-kabel yang sudah ditentukan menuju ke sisi kiri, di mana untuk genset maupun gardu di sana masih dicek untuk kesiapan nantinya untuk berapa megawatt yang dibutuhkan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Oke, kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di garasi pedok maupun di belakang ini. Terlihat ramai sekali aktivitas di sore hari ini ya. Pengecekan terus berdatangan, di mana kali ini tadi siang juga dicek oleh anggota Dewan DPR RI tentunya ya. Komisi 5 melakukan pengecekan di sini untuk menyeterilkan situasi yang ada di bagian zona lintasan sirkuit Mandalika. Karena seperti yang kita ketahui juga, Pak Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat
untuk meresmikan, yaitu jalur bypass sepanjang 17,3 km, dan begitu juga untuk melihat dari kesiapan untuk sirkuit ini mengadakan balapan World Superbike maupun MotoGP nantinya. Ya, kita melihat di sini untuk pemasangan di bagian pit wall seperti yang kita ketahui semuanya sudah dilakukan, baik pengecatan di sisi dalam seperti yang kita lihat kemarin ya, supaya terlihat lebih rapi dilakukan pengecatan di bagian dinding sebelah dalamnya. Dan untuk rumput sendiri seperti yang kita perhatikan ya, banyak teman-teman yang berkomentar agak menguning. Tapi memang warnanya seperti itu sedikit ya. Kalau sudah disiram nantinya ya akan agak menguning ke hijau-hijauan seperti itu. Karena ini adalah jenis rumput mutiara seperti itu. Oke, kita melihat di belakang ini untuk kaplingan-kaplingan maupun jalur yang berada di tunnel ini akan terhubung ke zona dalam ya. Sudah dilakukan pengaspalan di bagian sebelah utara sana yang langsung terhubung ke jalur provinsi. Gitu juga di bagian sebelah kanan sayap tunnel pertama sudah terlihat itu. Akan segera dilanjutkan untuk pengaspalan seperti yang kita lihat di zona dalam. Nanti kita akan lihat di sana ya. Karena di sana juga sudah mulai dilakukan pengaspalan lanjutan yang akan dilangsungkan sampai menuju ke titik yang belum dilakukan untuk pengaspalan kemarin. Ya, di sini di bagian sebelah kanan untuk trek lurus menuju di tikungan pertama sudah terlihat hasilnya pemadatan untuk penempatan di bagian tribun ya. Jadi di sini akan dilanjutkan untuk penempatan tribun. Untuk saat ini nantinya kita bisa duduk untuk menonton bersama-sama atau berdiri ya, grandstand seperti itu untuk WSBK ini. Begitu juga di sisi kiri ini akan dibangun juga nantinya, tetapi secara bertahap tentunya. Di MotoGP semuanya sudah terselesaikan untuk pengerjaan. Seperti yang kita ketahui untuk jadwal sementara ya, Indonesia berada di posisi kedua yaitu pada tanggal 19 sampai 20 Maret tentunya akan bisa mengadakan MotoGP tersebut. Ya, sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di tikungan pertama dan seterusnya untuk melihat situasi hasil pengerjaan yang sudah didapatkan, kita perhatikan di sini di sebelah jalur yang berada di sini yang langsung terhubung ke jalur outer service road, ramai sekali aktivitasnya pengerjaan untuk jalur menuju ke bagian tribun VIP. Dan di sini juga untuk ban-ban atau tire barrier semuanya sudah diratakan. Nah, sudah dipasang maksud kita. Nah, ini satu baris saja cukup karena memang keamanan sudah sangat safety sekali. Dari kita bisa melihat di sini untuk material gravel luas sekali ya. Dan cukup satu tingkat saja atau satu lapis saja ban cukup ya untuk mengantisipasi dari para rider untuk cross nantinya menuju ke bagian sebelah kiri ini supaya tidak terbentur ke bagian beton concrete barrier tentunya. Dan kunjungan juga masih terus dilakukan di sini ya, atau dicek oleh Komisi 5 DPR RI Republik Indonesia untuk melihat dari persiapan untuk tribun VVIP. Berarti pada pejabat negara akan berdatangan dan akan bisa nonton bersama-sama di sini ya. Baik di bagian depan maupun di bagian belakang ini sudah disiapkan tempat mereka untuk menonton nantinya. Ya, di sini juga sudah terlihat cukup bagus hasil capaian pekerjaan di tribun VVIP. Seperti yang kita lihat di sini ya, semuanya sudah terselesaikan untuk pengecoran maupun pengerjaan lanjutan di bagian depan itu untuk tamannya sudah siap sekali. Dan lapisan prime coat sudah dilakukan di belakang ini, bisa kita lihat. Nanti jalur ini akan ada bundaran di bagian belakang itu ya, dan akan dibuat taman di situ juga. Dan jalur tersebut akan meluncur ke depan itu ya, terkoneksi ke bagian outer service road yang berada di sini. Ya, sampai sore hari ini ramai sekali di sini ya. Para pekerja juga masih terus melakukan aktivitas mereka. Bahkan akan melanjutkan untuk lembur ya, untuk menyelesaikan dari pengerjaan di bagian belakang tribun VVIP seperti yang kita lihat di sini. Dan kunjungan juga masih terus berlanjut sampai sore hari ini ya. Para pihak-pihak terkait seperti pihak ITDC maupun MGPA maupun dari DPR RI Komisi 5 ya, yang berkunjung pada kesempatan sore hari ini masih terus mengecek secara keseluruhan, berkeliling ya di seluruh lintasan untuk melihat dari kesiapan untuk sirkuit Mandalika ini.
Oke, kita lanjut kembali menuju ke trek lintasan dari tikungan kedua menuju 3 dan seterusnya. Seperti yang kita perhatikan untuk curb yang kita pertanyakan dari kemarin ya, saat ini sudah terselesaikan. Tinggal untuk lanjutan yaitu pemolesan saja ya di bagian-bagian yang memang dianggap permukaannya belum rata, dilakukan penghamplasan sedikit supaya lebih safe nantinya untuk dilakukan pengecetan. Dan di sore hari ini kita akan menuju ke bagian zona dalam di mana untuk pengaspalan sedang dilakukan. Jadi untuk zona dalam ini ternyata dilanjutkan yaitu pengaspalan 2 kali ya atau 2 lapis seperti itu. Karena di sini juga sangat penting nantinya di mana akan dibangun resort villa di dalam ini ya secara bertahap tentunya. Untuk kekuatan di bagian jalur ini sendiri jadi sama seperti di jalur jalan umum seperti biasanya ya, dilakukan pengaspalan 2 lapis seperti itu, yaitu lapisan AC base dan AC binder seperti itu ya. Lihat di sini alat finisher dan dump truck sudah menumpahkan material yang sudah di mixing di aspal mixing plant ya tentunya. Dan ini dump truck sudah berjajar di depan ini untuk melakukan pengaspalan sejauh yang dibutuhkan untuk menyambung dari bagian yang sudah dilakukan pengaspalan sebelumnya. Nah ini dia ya. Jadi untuk zona tengah juga akan segera terselesaikan di bagian pengaspalan. Di sini sudah dilakukan untuk aspal lapis pertama kalau kita perhatikan ya. Dan saat ini sudah mulai dilakukan yaitu aspal lapis kedua seperti itu. Ya, jadi 2 lapis juga kalau kita perhatikan ya. Cukup kuat nantinya untuk aspal yang berada di bagian tengah ini. Ya, di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas pengaspalan akan terus berlangsung sampai terselesaikan di depan itu ya, sudah standby semuanya untuk dump truck yang sudah membawa material aspal. Dan di sini sudah dilakukan lapisan prime coat, di mana tadi siang sudah mendapatkan hasil yang cukup panjang dari sebelah kiri kita ya, atau dari depan itu sudah dilanjutkan untuk pengaspalan. Dan dimulai dari sini kembali akan diteruskan sampai di depan itu, sampai batas sambungan yang belum dilakukan untuk aspal lapis kedua yang kita lihat. Ya, untuk hasilnya di sini dilakukan pemadatan di sore hari ini ya, terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di bagian zona tengah ini. Ya, untuk masyarakat yang tinggal di sini tentunya akan direlokasi, tetapi untuk Asian Talent Cup maupun di bagian World Superbike nantinya masyarakat tetap akan tinggal di sini untuk sementara ya. Tapi akan ditata ya supaya semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk MotoGP baru bisa direlokasi secara sempurna seperti itu. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 atau dari 5 menuju ke-6 dan 7 ini. Untuk pengerjaan lanjutan yang kita bisa pantau bersama-sama di sore hari ini sudah terselesaikan untuk curb maupun di bagian grapple sudah mulai dilakukan untuk penghamparan di semua titik. Itu juga untuk rumputnya sudah mulai terselesaikan untuk penanaman di bagian-bagian yang masih belum sempurna ya, dikerjakan atau dilakukan untuk penyelesaiannya. Ya, lanjut lagi dari tikungan ke-8 menuju ke-9. Kita bergeser sedikit ke bagian tribun terbuka yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-11 ini. Bagaimanakah situasinya dan keindahan di sore hari ini, kita akan sama-sama lihat di sini. Jadi untuk tribun terbuka ini sudah mulai dilakukan penataan ya, untuk dilakukan pengerukan di bagian jalur yang sudah disiapkan nantinya untuk para pengunjung atau para penonton naik ke atas bukit untuk menyaksikan balapan yang sedang berlangsung. Nah, di sini ya di top hillnya mantap sekali, memang view-nya tidak bisa kita berkata-kata, sering sekali kita kupas ya. Tapi memang luar biasa di sini ya, kita bisa melihat keindahan alam ya, menambah eksotisnya dari pemandangan sirkuit Mandalika ini sendiri.
Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian billboard Pertamina yang berada di depan ini. Seperti yang kita perhatikan, para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk melakukan pengelasan di bagian belakang ya, supaya terlihat nantinya juga lampu-lampu yang variasinya akan ditaruh di bagian belakang ini untuk bisa terlihat indah nantinya apabila sudah menyala semuanya ya, di icon logonya ini maupun di bagian tulisan-tulisan di depan ini. Ya, untuk tulisannya sudah sempurna semuanya maupun logo sudah dipasang ya. Untuk keindahannya juga bisa kita perhatikan di sini di bukit tribun terbuka ini, mantap sekali. Pengerjaan lanjutan juga sudah terselesaikan di bagian rumput area, tinggal sedikit kalau kita perhatikan di bagian sebelah kanan tikungan ke-9 menuju ke-10 itu ya, akan dilakukan untuk penanaman secara sempurna semuanya. Begitu juga di tikungan pertama tadi kita lihat ya, untuk penanaman juga akan segera dilakukan di bagian rumput sebelah kiri. Ya, kita lanjut kembali perjalanan kita di sore hari ini, di mana untuk tikungan ke-10 menuju ke-11 bisa dilihat semuanya sudah sip sekali, maupun pengerjaan rumput yang kita lihat tadi siang yang masih terus dilakukan penanaman sudah sip untuk sore hari ini, sudah terselesaikan untuk penanaman di rumput itu sendiri. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ya. Di tikungan ke-12 ini untuk cupnya sudah tersambung, begitu juga di keseluruhan. Jadi secara sempurna sudah save 100% di hari ini. Begitu juga pengecatan akan segera dilakukan oleh PT Road Grid seperti yang kita pernah dengar ya. Karena pihak tersebut sudah menandatangani ya, yaitu kerjasama dengan pihak MGPA tentunya untuk melakukan persiapan nantinya yang akan mengecat di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, di tikungan ke-13 juga sudah terselesaikan untuk sebelah kiri. Nah, itu ya, tinggal lanjutan untuk penataan di bagian rumput area yang berada di sisi kiri yang ada di sana ya, supaya tersambung semuanya. Ya, seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit di sore hari ini. Kita sudah uploadkan full lintasan buat kalian semua dari pintu masuk sebelah barat ya. Tinggal sedikit pengerjaan di sana untuk penyelesaian di bagian sambungan di bundaran yang ada menuju ke sirkuit dan menuju ke Hotel Paleman seperti itu. Ya, di sini di tikungan ke-14 menuju ke-15 seperti yang kita perhatikan semuanya sudah safe, maupun rumput area sudah tertata dengan rapi, maupun di bagian barrier atau beton barrier sendiri sudah terpasang dengan sempurna. Dan perlu diketahui buat teman-teman semuanya ya, untuk bagian debris pen atau pagar itu sendiri tidak ditaruh semuanya. Seperti di tikungan ke-16 ini bisa diperhatikan ya, tidak ada debris pen maupun safety fan seperti yang kita perhatikan ya. Ini cukup untuk beton gebrok concrete barrier saja seperti itu. Oke, kita sudah berada di trek lurus dan kita sudah kembali di penerbangan awal kita ya. Kita akan kembali besok untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika ini untuk segera dilanjutkan, yaitu pengerjaan lanjutan di bagian pengecatan maupun bagian pedok modular. Kita masih menunggu ini untuk informasi selanjutnya. Kita akan terus kabari buat kalian semua dari aktivitas capaian pengerjaan sejauh ini yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Dan sampai di sini saja perjumpaan kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon koreksinya ya. Kita berdiskusi bersama di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu dengan cara like dan subscribe. Bila perlu di-share juga tentunya. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.